Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Novi Sintiasari. Di sini saya akan membuat tugas video UAS Psikologi Sosial. Saya dari kelas Psikologi Sosial semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Aziz Wahyono, dan saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke bagian analisis. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi juga melibatkan dinamika sosial yang kompleks di dalamnya. Siswa sebagai individu yang berada pada masa perkembangan sosial emosional yang aktif, senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan guru, teman sebaya, kelompok, maupun sistem sekolah secara keseluruhan. Dari interaksi inilah muncul berbagai fenomena perilaku, mulai dari yang bersifat individual seperti kesulitan memahami tugas dan rendahnya motivasi belajar, hingga yang bersifat kolektif seperti bolos bersama teman, bullying kelompok, tawuran antar pelajar, penolakan kebijakan sekolah, hingga aksi demonstrasi yang rentan disusupi provokator. Psikologi sosial memberikan kerangka berpikir yang penting untuk memahami mengapa individu berperilaku tertentu ketika berada dalam konteks sosial, khususnya dalam kelompok. Melalui pendekatan ini, permasalahan yang tampak sebagai kenakalan atau pelanggaran semata dapat dipahami sebagai produk dari proses sosial psikologis yang lebih luas seperti tekanan kelompok, kebutuhan akan penerimaan sosial, hingga pengaruh perubahan zaman. Dan selanjutnya, yang pertama itu ada persepsi sosial. Pertanyaannya, bagaimana anak tidak dapat memahami tugas yang diberikan oleh guru? Persepsi sosial adalah proses kognitif di mana individu menerima, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap informasi atau stimulus yang dari lingkungan sosialnya, termasuk pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dalam konteks pembelajaran ini, ketika guru memberikan tugas, terjadi proses komunikasi yang melibatkan encoding atau guru yang menyusun pesan, dan decoding adalah siswa yang menafsirkan pesan tersebut. Dan kegagalan anak yang tidak dapat memahami tugas dapat terjadi karena beberapa faktor persepsi sosial, yaitu ada 4. Yang pertama ada skema kognitif yang berbeda. Guru dan siswa memiliki kerangka berpikir yang terbentuk dari pengalaman berbeda. Jika instruksi guru mengasumsikan skema tertentu yang belum dimiliki siswa, pesan akan menjadi sulit untuk dipahami. Yang kedua ada selective attention. Anak mungkin hanya menangkap sebagian informasi karena perhatian yang terbagi dengan distraksi, kelelahan, atau kurang tertarik pada materi. Yang ketiga ada atribusi yang salah. Anak bisa salah menafsirkan maksud guru. Misalnya menganggap tugas sulit sebagai bentuk guru yang tidak peduli pada kemampuan siswa, bukan karena tantangan belajar yang wajar. Yang terakhir ada halo effect atau stereotip terhadap guru. Jika anak sudah memiliki kesan negatif terhadap guru tertentu, ia cenderung menafsirkan instruksi apapun secara negatif atau enggan berusaha memahaminya dengan baik. Dengan demikian, persepsi sosial menunjukkan bahwa pemahaman tugas bukan hanya soal kemampuan kognitif semata, tetapi juga bagaimana proses penafsiran sosial antara guru dan siswa berjalan. Dan yang kedua ada motif sosial. Pertanyaannya adalah mengapa anak tidak mau belajar? Ya, motif sosial adalah dorongan internal yang mengarahkan perilaku individu dalam konteks hubungan dengan orang lain. McClellan mengidentifikasi 3 motif sosial konteks hubungan dengan 3 motif sosial utama, yaitu need for achievement, need for evaluation, dan need for power. Ketika anak tidak mau belajar, hal ini dapat dianalisis melalui dominasi motif tertentu, yaitu yang pertama, rendahnya need for achievement. Anak dengan motif prestasi rendah tidak didorong untuk mencapai standar keunggulan tertentu. Mereka cenderung menghindari tugas yang menantang karena takut gagal daripada termotivasi oleh keinginan untuk berhasil. Yang kedua ada dominasi
need for affiliation, jika motif afiliasi lebih kuat, anak lebih mengutamakan hubungan sosial, seperti bermain dengan teman atau diterima oleh kelompok, dibandingkan pencapaian akademik. Mereka menganggap belajar itu dapat mengurangi waktu untuk mereka bersosialisasi. Dan yang ketiga ada kurangnya reinforcement sosial. Motif sosial berkembang melalui penguatan dari lingkungan. Jika prestasi belajar tidak dihargai secara sosial oleh keluarga, teman atau guru, motivasi belajar anak melemah karena tidak ada imbalan sosial yang mereka rasakan. Yang terakhir ada locus of control eksternal. Anak yang merasa hasil belajarnya ditentukan oleh faktor luar seperti nasib, keberuntungan, dan guru yang tidak adil, cenderung kurang termotivasi karena merasa usahanya tidak berpengaruh secara signifikan. Motif sosial ini menjelaskan bahwa keinginan belajar dapat dipengaruhi oleh bagaimana anak memaknai hubungan antara usaha, pencapaian, dan penerimaan sosial di sekitarnya. Terus yang ketiga ada pengaruh sosial. Pertanyaannya adalah bagaimana anak muda ikut-ikutan bolos sekolah bersama teman-temannya. Pengaruh sosial merujuk pada perubahan perilaku, sikap, atau keyakinan individu akibat interaksi dengan orang lain. Salah satu bentuk pengaruh sosial yang paling relevan di sini adalah konformitas, yaitu kecenderungan menyesuaikan perilaku dengan norma kelompok. Solomon Asch dalam eksperimen klasiknya menunjukkan bahwa individu sering mengikuti pendapat atau perilaku kelompok meski bertentangan dengan penilaian pribadinya. Dan itu ada dua alasan, yaitu yang pertama ada normative social influence. Anak bolos bersama teman karena ingin diterima dan menghindari penolakan sosial. Menolak ikut bolos, mereka beranggapan menjadi beresiko dianggap tidak solid atau sok baik oleh kelompok. Yang kedua ada information social influence. Dalam situasi ambigu, anak menganggap perilaku teman sebagai petunjuk perilaku yang benar. Jika teman-temannya bolos tanpa konsekuensi berat, ia menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang aman untuk dilakukan. Selain itu, ukuran kelompok dan kekompakan memengaruhi kekuatan konformitas. Semakin erat hubungan pertemanan, semakin besar tekanan untuk ikut serta agar loyalitas terhadap kelompok tetap terjaga. Fenomena ini menjelaskan mengapa anak yang sebenarnya tidak ingin bolos tetap melakukannya demi menjaga posisi sosialnya dalam kelompok. Yang keempat ada interaksi sosial. Pertanyaannya bagaimana anak-anak bekerja sama untuk membuli teman yang lain. Interaksi sosial adalah proses saling memengaruhi antara individu dalam suatu hubungan sosial yang membentuk pola perilaku kolektif. Bullying kelompok merupakan hasil interaksi sosial yang membentuk struktur peran di dalam kelompok. Nah, peran itu meliputi yang pertama ada ringleader atau pemimpin, individu yang memulai dan mengarahkan tindakan bullying. Yang kedua ada followers atau asisten adalah anggota yang mendukung secara aktif. Yang ketiga ada reinforcers, anggota yang memberi dukungan tidak langsung seperti tertawa atau menonton. Yang keempat ada outsider atau bystanders, anggota yang diam tidak setuju karena takut menjadi target berikutnya. Interaksi berulang antar peran ini menciptakan norma kelompok yang menganggap bullying sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks kelompok tersebut. Proses ini diperkuat oleh yang pertama ada social reinforcement. Pelaku mendapatkan perhatian, tawa, atau pengakuan status dari kelompok yang berfungsi sebagai penguatan perilaku atau positive reinforcement. Yang kedua ada group polarization. Ketika berkumpul, sikap individu terhadap korban bisa menjadi lebih ekstrim dibandingkan sikap masing-masing secara personal karena saling menguatkan pandangan negatif terhadap korban. Yang ketiga ada division of responsibility. Karena tindakan dilakukan bersama-sama, masing-masing individu merasa tanggung jawab moralnya terbagi, sehingga rasa bersalah personal berkurang. Dengan demikian, bullying kelompok bukan semata soal karakter individu, tetapi produk dari dinamika interaksi sosial yang saling memperkuat dalam kelompok. Kelima,
ada agresi. Pertanyaannya adalah bagaimana penjelasan anak yang terlibat dalam tawuran antar pelajar. Agresi adalah perilaku yang bertujuan menyakiti atau merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun psikologis. Tawuran pelajar dapat dijelaskan melalui beberapa teori agresi. Yang pertama ada frustration aggression theory atau dari Dollard dan Miller. Agresi muncul sebagai respon terhadap frustasi yang tidak dapat disalurkan, misalnya tekanan akademik, masalah keluarga, atau perasaan direndahkan oleh sekolah lain. Tawuran menjadi saluran pelepasan emosi negatif yang terpendam. Yang kedua ada social learning theory dari Bandura. Perilaku agresif dipelajari melalui observasi terhadap model seperti dari senior, tokoh geng, atau media. Jika tindakan agresif tersebut dianggap berhasil melakukan status, dihormati atau ditakuti, perilaku itu akan ditiru dan diperkuat. Yang ketiga ada excitation transfer theory dari Silman. Emosi dari situasi sebelumnya, misalnya provokasi verbal, sorakan atau ejekan, dapat berpindah dan memperbesar intensitas agresi pada situasi berikutnya, membuat tawuran mudah tersulut dari hal-hal kecil. Yang terakhir ada de-individualis. Dalam kelompok besar, identitas personal melebur ke identitas kolektif geng atau sekolah, menurunkan kontrol diri dan merasa tanggung jawab individu, sehingga tindakan kekerasan yang biasanya dihindari secara personal menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang keenam ada perubahan sosial. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh teknologi terhadap gaya hidup siswa saat ini. Perubahan sosial adalah proses transformasi nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat akibat faktor tertentu, termasuk teknologi. Teknologi digital, khususnya media sosial dan gawai, membawa perubahan signifikan dalam kehidupan siswa. Yaitu yang pertama ada perubahan pola komunikasi. Interaksi tatap muka bergeser ke interaksi virtual, mengubah cara siswa membangun relasi sosial dan menyampaikan emosi. Yang kedua ada perubahan nilai dan gaya hidup. Media sosial memperkenalkan standar hidup baru seperti tren, fashion, gaya bicara, dan hiburan yang cepat diadopsi oleh siswa, kadang tanpa penyaringan nilai yang matang. Yang ketiga ada social comparison theory. Siswa terus-menerus membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain di media sosial yang dapat mempengaruhi harga dirinya, gaya konsumsi, dan aspirasi hidup baik secara positif atau motivasi maupun negatif, seperti rasa tidak puas diri atau FOMO. Yang terakhir ada akselerasi atau perubahan cultural age. Perubahan teknologi berlangsung sangat cepat sementara norma pengawasan orang tua dan kebijakan sekolah sering tertinggal dalam mengimbangi dampaknya dan menciptakan kesenjangan antara perilaku baru siswa dan sistem nilai lama yang berlaku di sekolah maupun keluarga. Perubahan sosial akibat teknologi ini bersifat dua arah, membuka akses informasi dan kreativitas. Namun, jika potensi gaya hidup siswa ke arah konsumerisme, individualisme digital, atau ketergantungan pada validasi dari. Dan yang nomor 7 ada gerakan sosial, yaitu pertanyaannya bagaimana menjelaskan adanya aktivitas kelompok siswa yang menolak kebijakan sekolah, terutama dalam hal iuran kegiatan sekolah. Gerakan sosial adalah bentuk aksi kolektif yang terorganisir untuk mendorong atau menolak suatu perubahan dalam sistem sosial. Penolakan siswa terhadap kebijakan iuran dapat dianalisis sebagai gerakan sosial berskala kecil dengan elemen-elemen seperti berikut. Pertama ada relative deprivation. Gerakan muncul bukan karena kemiskinan absolut, tetapi karena siswa merasa dirugikan secara relatif dibandingkan harapan wajar, misalnya kebijakan sebelumnya, sekolah lain, atau transparansi penggunaan dana, sehingga muncul rasa ketidakadilan yang memicu aksi bersama. Yang kedua ada research mobilization theory. Gerakan penolakan memerlukan sumber daya sosial berupa solidaritas, komunikasi antar siswa, dan tokoh yang menginisiasi atau opinion leader yang menggerakkan siswa untuk turut menyuarakan penolakan. Yang ketiga ada social identity theory. Rasa senasib sebagai siswa yang dirugikan
oleh kebijakan tertentu memperkuat identitas kolektif in-group, sehingga solidaritas menolak kebijakan tumbuh lebih kuat dibandingkan jika masalah tersebut dialami secara individu. Gerakan semacam ini menunjukkan bahwa siswa bukan sekedar objek pasif kebijakan sekolah, tetapi terdapat menjadi kolektif ketika merasakan ketidakadilan bersama, terutama bila komunikasi kebijakan tidak partisipatif atau kurang transparan. Terus yang ke-8 atau yang terakhir ada tingkah laku massa. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan peran provokator dalam kegiatan demonstrasi pelajar? Tingkah laku massa atau court behavior mengkaji bagaimana perilaku individu berubah drastis ketika berada dalam kerumunan besar. Dan beberapa teorinya menjelaskan peran provokator dalam situasi ini. Yang pertama ada Libon's Court Theory. Dalam kerumunan, individu mengalami contagion atau penularan emosi yang membuat perasaan seperti amarah atau semangat menyebar cepat tanpa filter rasional. Provokator memanfaatkan momen ini dengan memicu emosi tertentu, misalnya teriakan provokatif yang kemudian menyebar dan diperkuat oleh massa. Yang kedua ada di individuation theory. Dalam kerumunan, identitas personal melebur menjadi identitas kolektif anonim, menurunkan evaluasi diri dan tanggung jawab moral individu. Provokator mengeksploitasi kondisi ini untuk mendorong tindakan yang biasanya tidak akan dilakukan individu secara sendiri atau sendirian, seperti perusakan atau kekerasan. Ketiga ada diffusion of responsibility. Karena tindakan dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan, setiap individu merasa tanggung jawabnya terbagi ke seluruh massa, sehingga mudah terlibat dalam tindakan dekstruksi tanpa merasa bersalah secara personal. Yang keempat ada emergent norm theory. Norma dapat muncul secara spontan dalam situasi massa yang tidak terstruktur, dan provokator sering menjadi pihak yang menetapkan norma baru tersebut, misalnya mengubah aksi damai menjadi konfrontatif, yang kemudian diikuti oleh massa karena dianggap sebagai arah tindakan yang berlaku saat itu. Peran provokatif dengan demikian sangat bergantung pada kondisi psikologis massa yang rentan terhadap penularan emosi dan kehilangan kontrol individu, menjadikan aksi damai berpotensi berubah menjadi tindakan anarkis jika tidak dapat diantisipasi dengan pengelolaan massa yang baik. Dan itulah beberapa analisis yang saya berikan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai permasalahan perilaku di lingkungan sekolah, mulai dari kesulitan memahami tugas, rendahnya motivasi belajar, perilaku ikut-ikutan bolos, bullying kelompok, tawuran dampak teknologi, dan gerakan menurut kebijakan hingga peran provokator dalam demonstrasi tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah individual, melainkan sebagai fenomena yang berakar pada proses psikologi sosial. Dan setiap perilaku tersebut menunjukkan bahwa manusia, khususnya siswa yang berada pada masa perkembangan remaja, sangat dipengaruhi oleh yang pertama ada cara mereka mempersepsikan lingkungan, dan yang kedua ada dorongan internal yang bersifat sosial, yang ketiga ada tekanan dan arahan dari orang lain seperti pengaruh sosial, yang keempat adalah ada pola hubungan yang terbentuk dalam kelompok, yang kelima ada respon emosional terhadap tekanan atau konflik, yang keenam ada adaptasi terhadap perubahan zaman, yang ketujuh ada kesadaran kolektif atas ketidakadilan, yang kedelapan ada kerentanan terhadap dinamika kerumunan. Dengan demikian, psikologi sosial memberikan kerangka pemahaman yang holistik. Perilaku siswa selalu merupakan hasil interaksi antara faktor kognitif, motivasional, emosional, dan sosial dalam konteks kelompok dan lingkungan yang lebih luas. Dan adapun dampak terhadap pendidikan, yaitu guru perlu berkomunikasi dua arah agar instruksi dipahami dengan baik. Terus sekolah perlu memperkuat motivasi berprestasi tanpa mengabaikan kebutuhan sosial siswa. Ada juga intervensi masalah seperti bolos, bullying, dan tawuran lebih efektif jika menyasar norma kelompok bukan hanya individu. Dan pendidikan karakter perlu mencakup regulasi emosi dan resolusi konflik.
literasi digital penting untuk memengaruhi dampak negatif teknologi. Dan kebijakan sekolah sebaiknya transparan dan partisipatif agar tidak memicu resistensi kolektif. Yang terakhir ada sekolah perlu memiliki mekanisme mediasi agar aksi protes berjalan damai dan tidak disusupi provokator. Dan itulah beberapa dampak terhadap pendidikan. Jadi kesimpulan terakhir adalah psikologi sosial bukan sekedar teori akademik, melainkan fondasi strategi bagi pendidik dan pembuat kebijakan sekolah dalam rancangan intervensi yang lebih tepat sasaran. Satu yang memahami siswa bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang saling memengaruhi. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat secara psikologis, sosial, dan akademis. Dan demikian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.